Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini ya? Hari ini kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan ekonomi negara-negara ASEAN. Beberapa jenis hewan dijadikan ikon negara tertentu. Contohnya seperti yang pernah kita jumpai dalam gambar, ada gajah sebagai ikon negara Thailand, ada singa, ikon negara Singapura, dan juga komodo yang terdapat di negara Indonesia. Tadi merupakan salah satu contoh atau salah satu anggota dari negara-negara ASEAN, yaitu negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berada di kawasan ini menyebabkan memiliki banyak gunung berapi yang masih aktif, memiliki tanah yang sangat subur, dan memiliki wilayah perairan yang luas yang menyimpan banyak sumber daya alam. Nah, dari penjelasan ini, jadi apa saja potensi ekonomi yang terdapat di negara-negara ASEAN? Yang pertama adalah negara Indonesia atau negara kepulauan. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang beriklim tropis. Indonesia memiliki tanah yang sangat subur dan memiliki wilayah perairan yang luas yang menyimpan begitu banyak sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Kondisi ekonomi negara Indonesia yang merupakan negara agraris, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Komoditas utama hasil pertanian yang sering diekspor ke luar negeri berupa karet, kelapa sawit, kakao, dan kopi. Selain komoditas utama hasil pertanian, Indonesia juga memiliki kekayaan tambang seperti minyak bumi, emas, perak, nikel, batu bara, dan timah. Di bidang pariwisata juga sebagai penyumbang devisa negara yang cukup besar. Negara yang kedua adalah negara Malaysia atau negeri jiran. Malaysia termasuk negara yang beriklim tropis. Keadaan alamnya tidak jauh berbeda dengan negara Indonesia. Kondisi ekonomi negara Malaysia, sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, dan ada pula bekerja di bidang perdagangan dan industri. Hasil pertanian utama dari negara Malaysia adalah padi, kakao, karet, dan kelapa sawit. Malaysia terkenal sebagai penghasil karet terbesar di dunia. Hasil tambang utama adalah timah. Yang ketiga adalah negara Brunei Darussalam. Negara Brunei terletak di wilayah bagian utara Pulau Borneo. Wilayah baratnya merupakan dataran rendah yang berawa dan beriklim tropis. Brunei Darussalam memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Kondisi ekonomi negara Brunei merupakan negara penghasil minyak dan gas bumi terbesar di Asia Tenggara, termasuk negara termakmur di Asia Tenggara. Dan sebagian besar penduduk bekerja pada sektor penambangan.
Berikutnya adalah negara Singapura yang mendapat julukan Negeri 1001 Aturan. Singapura disebut negara kota karena wilayahnya kecil dan seluruhnya adalah perkotaan. Sebagian wilayahnya merupakan dataran rendah. Dari kondisi ekonomi Singapura, penduduknya bekerja di bidang jasa, perbankan, perdagangan, perhubungan, perindustrian, dan pariwisata. Ekspor hasil industri jasa perbankan dan perdagangan merupakan sumber pendapatan utama Singapura. Singapura bukan negara agraris dan tidak memiliki hasil tambang yang berarti. Untuk pertanian di negara Singapura dilakukan secara hidroponik. Yang kelima adalah negara Thailand. Kondisi geografis negara Thailand, wilayahnya terdiri dari daerah pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Mata pencaharian penduduknya sebagian besar bekerja di bidang pertanian. Hasil pertanian yang utama adalah padi. Negara Thailand mendapatkan julukan lumbung beras atau lumbung padi di Asia Tenggara. Hasil tambang utama dari negara Thailand berupa timah dan mangan. Di bidang pariwisata juga menjadi sumber penghasil devisa yang besar bagi negara Thailand. Yang keenam adalah negara Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak pegunungan. Kondisi ekonomi negara Filipina, penduduknya sebagian besar bekerja di bidang pertanian atau agraris. Filipina merupakan negara agraris, dengan hasil pertanian yang utama berupa padi dan kelapa. Hasil tambang utamanya berupa kobalt, tembaga, dan emas. Yang ketujuh adalah negara Kamboja atau mendapat julukan negara Angkor Wat. Kondisi negara Kamboja dari geografisnya adalah bagian tengah terdapat dataran besar Tonle Sap. Bagian tepi dikelilingi pegunungan. Secara umum, bentangan alam Kamboja menyerupai mangkuk. Kondisi ekonomi negara Kamboja, pertanian padi dan perikanan merupakan kegiatan utama masyarakat Kamboja. 8. Negara Laos yang memiliki julukan tanah terkunci. Kondisi geografis negara Laos, negara ini tidak memiliki laut. Negara Laos dikelilingi daratan yang berupa pegunungan, di mana 70% wilayah Laos berupa pegunungan. Pegunungan tersebut membentang dari utara ke tenggara. Kegiatan utama di negara Laos, penduduknya adalah bertani. Hasil utama pertanian Laos adalah padi dan jagung. Hasil lainnya berupa kapas, kopi, tembakau, sayuran, pisang, pepaya, dan kelapa. Yang kesembilan adalah Myanmar. Bentangan alam Myanmar terbagi menjadi 4 wilayah utama, yaitu berupa pegunungan utara, pegunungan barat,
dataran rendah, dan plato. Kondisi ekonomi negara Myanmar. Myanmar memiliki tanah yang subur. Sebagian penduduknya bekerja di pertanian. Yang terakhir adalah negara Vietnam. Kondisi geografis negara Vietnam terletak di semenanjung Indochina. Wilayah Vietnam meliputi dataran pantai, bukit-bukit, dan gunung-gunung berhutan lebat, serta dataran rendah. Untuk kondisi ekonominya, Vietnam termasuk negara agraris. Vietnam terkenal dalam hal irigasi. Kawasan Sungai Mekong terkenal sebagai penghasil beras. Selain menghasilkan beras, Vietnam juga menghasilkan kopi, teh, tebu, dan jagung. Hasil utama tambang Vietnam berupa batu bara. Selain itu, Vietnam juga penghasil biji besi, timah, dan emas. Industri yang dikembangkan antara lain adalah industri bahan kimia, semen, dan perkapalan. Demikian materi untuk hari ini tentang potensi ekonomi yang terdapat di negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Oke, sampai jumpa kembali. Selamat belajar dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.